biasanya juga gangguan pencernaan, sembelit, diare, perut kembung ya, atau tadi seperti Ibu Umi sudah sebutkan intoleransi terhadap gluten atau laktosa. Ini di beberapa kasus maaf banyak ditemukan. Seperti keseimbangan ya, sehingga banyak anak-anak GSA dengan GSA ini tidak bisa naik sepeda roda 2 ya, atau sulit tidak nyaman ayunan ya, main ayunan itu karena keseimbangannya yang terganggu, sulit juga menendang atau mengarahkan bola, atau motorikatnya kesulitan menulis ya. Begitu juga gangguan emosi, kecemasan, terutama kalau hal-hal yang berkaitan dengan tidak rutin ya. Dan pada anak autisme dengan fungsional tinggi ini banyak terjadi masalah depresi atau rasa sedih yang berkepanjangan. Nah, GSA-nya itu juga sering bersamaan dengan munculnya gangguan untuk melakukan fokus. Jadi sulit fokus, mudah teralih ya, impulsif atau hiperaktivitas, dan juga sering terjadi barengi juga dengan epilepsi atau kejang. Tadi karena gangguan masalah makan, risiko yang terjadi bisa overweight ataupun underweight, atau masalah kesehatan yang berkaitan alergi dan atau masalah pendengaran dan penglihatan. Nah, apa faktor penyebab GSA? Terutamanya memang, maaf saya minum dulu sebentar. Utamanya adalah faktor genetik, neurobiologis, dan faktor risiko prenatal dan perinatal ya. Dan ini kenapa saya sebutkan klarifikasi, karena banyak sekali orang menyangka autisme ini karena ibunya yang kurang perhatian atau ibunya yang dingin ya. Autisme tidak berkaitan dengan pola pengasuhan. Autisme lebih berkaitan dengan masalah-masalah faktor genetik, neurobiologis, dan prenatal. Dan screen time juga tidak semata-mata menyebabkan autisme, bisa memperburuk gejala tapi bukan penyebabnya. Jadi ini yang perlu kita ketahui, karena banyak sekali bu atau keluarga yang menganggap bahwa ini begini karena aku kurang perhatian, karena aku tidak beri stimulasi misalnya ya. Ini perlu diklarifikasi, GS adalah bukan karena pola asuh. Nah, penting bagi orang tua dan kita semua untuk mengenali jadi dan lanjut dari GSA ini. Gejala dini pada usia 12-24 bulan ini bisa terlihat saat dia tidak menoleh saat dipanggil ya. Kemudian tidak bisa melakukan kontak mata secara konsisten, atau tidak menunjuk untuk meminta atau menunjukkan sesuatu gitu ya. Juga tidak bisa meniru ekspresi atau gerakan senyum, karena biasanya ekspresinya kaku sehingga tadi minim respon terhadap senyuman, pelukan. Dipeluk malah nggak mau, menolak, marah gitu. Digendong, anak-anak biasanya mau dipeluk, dia nggak mau ya. Dan belum ada kata bermakna di usia 1,5 tahun yang seharusnya sudah muncul di usia 1 tahun. Dan bisa ada budaya berputar, kipas angin biasanya dia akan berfokus pada satu benda atau gerakan yang berputar secara berulang, karena dia memang senang melihat kegiatan yang repetitif. Nah, pada anak usia lebih lanjut ini terlihat bisa bicara tapi sering mengulang kata-kata ya. Kemudian menggunakan bahasa-bahasa aneh yang kaku, yang sering kita nggak dengar, kita sering istilahkan sebagai bahasa planet, bahasa yang dia gunakan hanya dia sendiri yang bisa punya arti kata tersebut. Dan tidak bisa bermain pura-pura ya, bisa main boneka atau main pura-pura jadi dokter-dokter, ini sulit ya. Sehingga sulit menjalin pertemanan, main dengan teman karena tidak tahu aturan sosial. Dan kalau akan mudah marah kalau rutinitasnya terganggu ya. Dan ada gerakan stereotip yang bisa terlihat ini pada anak-anak 3 tahun ke atas, sering jalan putar dan berjalan sambil jidat atau melapakkan tangan seperti saya sudah sebutkan. Ini adalah gejala-gejala yang khas, sehingga penting deteksi dini pada usia ini ya, karena apabila ada intervensi yang lebih dini ini tentu
memberikan efek pada jangka panjang. Dan peran orang tua ini sangat penting sebagai pengamat pertama. Seperti tadi Dr. Rekrutanto menyebutkan bahwa ada orang tua yang justru malah denial karena menganggap anaknya penampilannya mungkin biasa saja dan menganggap bahwa ini anak-anak normal biasa, nanti kalau sudah besar juga dia akan yang sudah memahami modul anakku sehat dan cerdas tentu familiar dengan alat ukur deteksi dini MCAT yang memang sudah ada di modul ini ya. Nah, ini salah satu alat yang memang biasa digunakan untuk mendeteksi gejala dari autism ini ya. Jadi apakah anak senang berayun-ayun, apakah suka, ini adalah ciri-ciri yang memang bisa digunakan. Sebetulnya juga ada alat ukur deteksi anak lain yang biasa digunakan ya. Salah satunya MCAT ini juga sudah dilakukan revisi, kemudian dalam revisi ini juga dilengkapi dengan apa yang disebut dengan follow up, ada kuesioner awal dan follow up dengan ahli. Jadi ada alat-alat deteksi yang bisa digunakan oleh orang tua, oleh profesional ya, oleh psikolog, oleh dokter, atau oleh guru atau profesional yang bisa dilatih. Ini adalah contoh alat-alatnya. Nah, ya ini sedikit berbagi cerita di klinik tumbuh kembang di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Mungkin ada juga rekan-rekan yang bergabung di webinar ini ya. Jadi kami sudah hampir sekitar 20 tahun ya. Di bulan tahun lalu kita mengadakan graduation, kelulusan dari anak-anak yang mengikuti terapi, karena terapi di klinik kami ini layanan yang multidisiplin ya. Ada dokter tumbuh kembang, dokter anak yang pediatrik sosial, kemudian ada psikolog di sini, kemudian fisioterapi khusus pediatrik, terapi wicara, terapi okupasi, sensori integrasi, Snozlen, dan juga klinik gangguan makan ya. Dan program yang dilakukan jangka panjang dari anak usia baru dilahirkan sampai setelah usia anak-anak 5-6 tahun sudah harus lulus, tadi istilahnya graduation. Ya, di sini sehingga di dalam program terapi ini ada peran dokter, psikolog, dan terapis bekerja sama karena jangka waktunya cukup panjang dan kerjasama orang tua ini juga sangat diperlukan. Dan anak-anak autistik ini bisa berkembang. Mereka dengan terapi bisa dibantu untuk mengatasi hambatan-hambatannya, dan tentu saja kerjasama orang tua beserta terapis ya dan beserta tim ini menentukan perkembangan anak. Di dalam acara graduation ini ada salah satu anak autism yang juga menampilkan tari ya, sehingga jadi kebanggaan juga untuk para tim ya terapis, dan juga jadi kebanggaan para orang tua dan juga kebanggaan buat anak tersebut untuk bisa tampil di hadapan teman-teman dan terapisnya. Nah, kenapa peran lukan ini? Bagaimana dibutuhkan oleh pelaku? Pertama adalah memang komunikasi 2 dan responsif. Anak-anak dengan GSA ini dalam pemahaman mungkin mampu ya, tapi penggunaan bahasa yang sederhana dan konkret ini akan membantu dia memahami. Dan respon verbal ya, respon sosial, pelukan atau senyuman ya, itu diperlukan juga bagi mereka ya, agar mereka punya keinginan untuk berkontak dengan orang yang interaksi dengan orang yang mengajak berbicara atau berkomunikasi. Kemudian tadi hindari pertanyaan bertubi-tubi, tapi gunakan pendekatan yang deskriptif sehingga anak diajarkan untuk memahami kegiatan secara jelas itu ya, sehingga dia bisa memahami dengan detail. Ini memang diperlukan. Kemudian rutinitas yang terstruktur ini sangat penting.
makan, mandi, bermain, tidur harus dengan waktu yang sesuai ya. Bisa juga gunakan jadwal visual gambar atau urutan aktivitas sehingga dia membantu untuk mengatasi apa yang harus dia lakukan, mengarahkan apa yang harus dia lakukan di dalam konteks sosialnya, karena kalau tidak dia akan berpikir dengan pikirannya sendiri. Kegiatan stimulasi harian di rumah juga misal membaca buku, diajak bermain, melakukan kontak mata atau nyanyi bersama, ini akan merangsang kemampuan-kemampuan anak karena memang itulah bagian yang mengalami gangguan di dalam perkembangannya. Dan yang paling penting juga adalah dukungan emosional bagi orang tua dan keluarga, karena tidak mudah memang menghadapi anak-anak dengan gangguan spektrum autism ini. Pertama tentu orang tua harus punya kelegaan untuk menerima kenyataan bahwa setiap anak ini unik, setiap anak ini unik, sehingga orang ayah, ibu, anggota keluarga lainnya juga bisa menjalin kerjasama untuk merawat ya, mendidik ya, mendampingi anak dengan GSA ini. Dan juga menghindari menyalahkan diri dengan sendiri atau pasangan. Ini banyak sekali dilakukan oleh orang tua ya, menyalahkan diri sendiri, kenapa begini, karena aku begini. Ini sebetulnya tidak diperlukan lagi ya. Karena yang diperlukan bagi anak GSA adalah justru pendampingan untuk menghadapi apa yang dirasakan oleh anak dan bagaimana komunikasinya mereka dengan orang di sekitarnya. Dan ini ada cuplikan ya dari apa yang disampaikan oleh orang tua, oleh ayah di sini, bahwa terapi di klinik penting, tapi ternyata waktu bermain di rumah jauh lebih berdampak. Itu yang dirasakan ya. Membuat jadwal yang teratur, membaca buku, itu juga jadi hormon terbaik bagi orang tua rupanya. Atau ada juga yang ibu yang sering menyalah-nyalahkan diri, akhirnya bergabung dengan komunitas dengan anak-anak gangguan GSA, dan dia merasa ada teman untuk saling menguatkan. Ini penting. Nah, tentu apa tantangan dan harapan kita? Kita tahu bahwa negara, pemerintah sudah punya, nanti mungkin kita akan dengarkan penjelasan dari Dr. Irma, punya kesempatan untuk memberi peluang untuk anak-anak anak dengan kebutuhan khusus, apalagi khususnya dengan anak-anak dengan spektrum autism ini ya. Tapi memang kita tahu bahwa autism ini memunculkan stigma sosial sehingga terlambat untuk dirujukan ya. Orang tua takut anaknya dicap punya label tertentu, rasanya seperti dunia runtuh kalau dia bilang itu anak tersebut autism. Sehingga pendekatan ini perlu dilakukan, bahwa ada harapan yang harus dia orang tua lakukan untuk mengembangkan tumbuh kembang anak menjadi optimal. Atau malah ada masyarakat menyatakan bahwa ini salah pola asuh atau seperti kesurupan ya, karena anak-anak ini memang tidak bisa kontak dengan dunia sekelilingnya. Jadi ini juga perlu kita luruskan, kita berikan edukasi yang tepat untuk ini. Atau juga di petugas kesehatan dan guru PAUD belum semua paham tentang istilahnya red flag dari GSA ini atau ASD, sehingga penting tadi alat ukur untuk deteksi dini dan edukasi semacam ini ya, kita untuk bisa memahami apa itu karakteristik anak-anak dengan GSA. Dan juga keterlambatan layanan terutama di luar kota besar, karena klinik tumbuh kembang atau layanan tumbuh kembang hanya banyak di kota besar. Akses ke dokter anak khususnya ya kemudian psikolog klinis anak ini juga, terapis perkembangan juga masih terbatas, dan juga alat deteksi ini mungkin perlu dikembangkan, atau juga intervensi yang dilakukan juga masih minim dan malah kadang-kadang belum tersedia ya. Dan untuk layanan berbayar ini memang biayanya juga cukup mahal, sehingga apabila pemerintah bisa menyediakan sarana untuk terapi yang terjangkau, ini akan membantu keluarga dan anak untuk berkembang lebih optimal. Jadi jejaring komunitas dan dukungan kebijaksanaan ini tentu akan membantu bagaimana program edukasi untuk anak GSA ini bisa dalam skala yang lebih luas, sehingga bisa menurunkan stigma dan bisa melakukan deteksi dini. Kolaborasi antar layanan kesehatan, pendidikan dan sosial ini jadi bisa lebih terintegrasi seperti PAUD HI yang kita akan diskusikan nanti berkaitan dengan ABK ini. Sehingga tentu kita bersama semua berharap
bersama tumbuh, bersama menghadapi. Dibuka dengan melakukan deteksi dini untuk bisa melihat jendela peluang dari anak-anak yang mengalami GSA ini, dan juga mengajak orang tua sebagai mitra intervensi supaya mereka bisa didukung ya, dan mendukung perkembangan anak-anaknya. Dan tadi ada pusat rujukan dan pendampingan yang memungkinkan dilakukan assessment, terapi yang standar, sehingga bisa mendorong kolaborasi multidisiplin dan pendekatan yang holistik ya. Sehingga juga kita mengharapkan ada proses screening dini di layanan primer, posyandu, PAUD, puskesmas khusus untuk GSA ya, supaya bisa deteksi lebih spesifik ya. Dan penguatan kapasitas orang tua dan guru juga perlu dilakukan, dan juga membangun komunitas dan jaring dukungan keluarga ini juga diperlukan bagi orang tua atau keluarga dengan anak dengan GSA. Dan tentunya kebijakan yang inklusif, terjangkau dan merata di semua pemerintahan daerah, sehingga semua punya kesempatan untuk memperoleh pendidikan, memperoleh kesempatan berkembang bagi anak-anak berkebutuhan khusus di anak GSA ini, sehingga mereka dapat berkembang dengan optimal. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi bersama untuk mengembangkan dan mendampingi anak dan keluarga dengan DSA. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Risa. Waktunya sangat pas sekali, jadi benar padat dan daging semua gitu ya Bu Risa ya tadi paparannya. Terima kasih banyak banget informasi baru yang khususnya untuk personal saya baru pelajari. Mudah-mudahan ini juga bisa membuka wawasan bagi peserta webinar kali ini. Terima kasih banyak Bu Risa untuk paparannya. Izin saya mengingatkan untuk para peserta baik di Zoom maupun di YouTube, jika ada pertanyaan bisa menuliskan pertanyaannya melalui link yang sudah disediakan panitia. Linknya sudah di-share di kolom chat, jadi silahkan. Beberapa pertanyaan sudah masuk, tapi kita hold dulu ya Bu Risa ya. Kita masuk ke narasumber kita yang kedua. Saya mau mengundang Ibu Dr. Irma Ardiana, MAPS dari BKKBN. Boleh ditampilkan terlebih dahulu CV-nya. Izin saya memperkenalkan Ibu Dr. Irma. Yuk, siapa yang mimpin doa? Ya, Ibu Dr. Irma Ardiana MAPS saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga di Kementerian Kependudukan dan Perkembangan Keluarga atau dulu kita kenal sebagai BKKBN, dan juga sebagai saat ini PLT Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak Kemendikbangga BKKBN. Beliau menempuh pendidikan terakhir sebagai dokter umum di Universitas Brawijaya, dan untuk topik riset yang beliau dalami adalah mengenai pengembangan keluarga, kesehatan reproduksi, dan juga perencanaan keluarga. Nah, selamat bergabung Bu Irma, terima kasih sudah hadir sejak pagi hari tadi. Apa kabarnya Bu Irma? Alhamdulillah sehat, semoga Bu Laras dan lainnya juga sehat semua. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Irma. Nah, Bu Irma selama 30 menit ke depan insya Allah akan membahas mengenai kebijakan dan juga strategi khususnya pada Kemendikbangga BKKBN dalam pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Waktunya 30 menit, Bu Irma nanti izin saya remind jika sudah mendekati waktunya berakhir. Layar dan waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Laras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama tentu kami mengucapkan apresiasi. Terima kasih kepada Dr. Herkultanto, kemudian juga Bu Umi, ini yang senantiasa juga menjadi tempat saya berdiskusi ya. Jadi terima kasih atas kolaborasi yang sudah dijalin selama ini. Kemudian Bu Risa, terima kasih tadi ilmunya. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan Bu Risa itu sudah sangat inklusif dan konklusif loh Bu Laras. Jadi solusinya itu juga udah ada gitu ya. Nah sekarang ini Bu Umi ini men-challenge nih. Kira-kira ini gimana nih Kemendikbangga ya dari aspek pemerintah untuk
bisa tadi menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Dokter Risa gitu ya. Dan tentu terima kasih juga atas kehadiran dari Bapak dan Ibu, tapi umumnya banyak ibu-ibu ya Bu Umi ya yang masuk dalam komunitas ini. Syukur alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk bisa mempresentasikan, dan senang sekali nanti kiranya kita bisa membangun kolaborasi karena ada banyak sekali poin-poin yang disampaikan oleh Dr. Herkutanto, Bu Umi dan Bu Prisa ini. Kita punya ada kewajiban bersama gitu ya, kewajiban bersama untuk bisa mendampingi keluarga-keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah, saya izin untuk bisa share screen terlebih dahulu, dan barangkali nanti Bu Laras ini saya perlu ada disclaimer ya, karena ya universitasnya Universitas Sriwijaya bukan Brawijaya ya, mirip ya. Oh ya, mohon maaf. Nanti saya update deh. Oke. Ya, terima kasih banyak. Jadi untuk mengawali presentasi ini, kami ingin sekali untuk bisa mengungkapkan dalam sebuah kerangka pikir di mana kita sudah sebenarnya memiliki regulasi yang cukup kuat ya. Ada Undang-Undang RPJPN 2025-2045, RPJMN, dan saat ini seluruh kementerian lembaga pasti sedang menyusun rensranya. Dan termasuk juga Kemendikbud BKKBN menyusun rensranya 2025-2029. Nah, kami melihat bahwa dalam hal pengasuhan anak ada setidaknya 5 dimensi yang kita adopsi. Dan dimensi ini sebenarnya berasal dari Nurturing Care Framework. Jadi ada dimensi kesehatan, nutrisi yang memadai, pengasuhan dini, pengasuhan responsif, dan juga aspek keamanan serta keselamatan. Nah, bagaimana dari 5 dimensi ini kita bisa memastikan ada safeguarding gitu ya dari aspek supra dan infrastruktur, maka perlu sekali dilengkapi dengan kerangka regulasi, proses bisnisnya seperti apa, pendanaannya bagaimana, dan juga kerangka sistem informasi. Nah, sementara yang ada di dalam RPJMN, kita memiliki setidaknya ada 2 indikator khusus untuk pengasuhan, yaitu indeks pengasuhan anak usia dini dan persentase tempat penitipan anak yang menerima pendampingan pengasuhan. Nah, tadi saya mencatat nih, Bu Umi dan juga Dr. Herkutanto, ada pemfokusan untuk intervensi siameo itu juga di tempat penitipan anak gitu ya. Jadi senang sekali nih kita punya wadah gitu ya, wadah yang bisa dikolaborasikan. Kalau dari sisi regulasi kita sudah sangat kuat, dan saat ini kita tengah juga menyusun peraturan pemerintah turunan pelaksanaan dari Undang-Undang 4 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini yang menjadi salah satu juga Bapak Ibu semua, bahwa ketika kita melakukan rumusan kebijakan dan juga rumusan intervensi, tentu kita perlu dipandu oleh data, dan sebenarnya juga oleh berbagai riset yang tadi Bu Risa sampaikan ya. Dan profil keluarga Indonesia ini kita miliki, dan ini dipublikasi setiap bulan. Dan di dalam keluarga Indonesia ini kita setidaknya memiliki 72 juta keluarga, data keluarga Indonesia. Dan kalau dilihat dari benchmarkingnya adalah keluarga yang dimiliki datanya oleh Kemendagri, kita menjangkau setidaknya 82,2%. Nah, dari data-data ini, karena kita juga memiliki data kependudukannya, baik itu suami, kemudian istri, kemudian anak, maka kita bisa mendapatkan data dan informasi berapa sih sebenarnya jumlah keluarga yang dia memiliki anak usia 0 sampai dengan 23 bulan gitu ya. Jadi ada sekitar 3,5 juta keluarga. Lalu keluarga yang memiliki anak usia 24 sampai dengan 59 bulan, yaitu sekitar 8,8 juta keluarga. Nah, profil ini juga banyak variabel yang bisa kemudian dianalisis. Sebenarnya ini cukup menarik. Dan di tahun 2025 ini adalah variabel tambahan yang ini juga sudah kita bahas bersama dengan Kementerian Lembaga melalui dukungan juga dari UNICEF
untuk bisa memetakan individu dengan disabilitas tertentu gitu ya. Jadi sangat bermanfaat nanti ketika kita juga memiliki kelompok-kelompok sasaran yang terdata by name by address, keluarga-keluarga dengan penyandang disabilitas. Nah, kalau dilihat by provinsi, tentu yang paling mendominasi ya populasi kita, termasuk keluarga dengan balita dan anak usia 24-59 bulan itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Jadi implikasinya terhadap program juga adalah ketika misalkan kita akan ada semacam pentargetan, maka ketiga provinsi ini selalu menjadi prioritas. Tapi kemudian pendekatannya adalah pendekatan untuk bisa melihat lebih detail di level kabupaten kota, karena variasinya pun cukup jauh ya. Nah, terkait dengan tempat penitipan anak, menurut kami program ini sangat kritikal gitu. Sangat kritikal dalam arti yang pertama adalah kita sebenarnya berada pada era bonus demografi dengan angka ketergantungan di tahun 2025 itu terendah. Jadi saat ini kita punya angka ketergantungan itu sekitar 44. Jadi 100 orang menanggung 44 orang. Nah, perlahan angka ketergantungan ini akan semakin meningkat dengan bertambahnya umumnya itu populasi lansia. Nah, sehingga penting sekali untuk bisa memastikan ini roda perekonomian kita tetap berjalan dari aspek demografi. Nah, pada satu sisi, ternyata kita juga melihat tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan kita masih jauh tertinggal dari laki-laki gitu ya. Jadi dalam konsep bonus demografi, bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara tugas atau antara fungsi keluarga untuk prokreasi, umumnya ini pada yang pasti pada perempuan ya, dan juga kontribusi ekonominya di dalam pembangunan nasional. Nah, sementara kita sudah memetakan ada 6 kementerian yang mengkoordinasikan tempat penitipan anak. Nah, jadi sudah ada surat edaran bersama. Jadi surat edaran bersama ini dari 6 kementerian yang fokusnya pada pembentukan dan penyelenggaraan tempat penitipan anak, baik itu di kementerian lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, swasta, dan juga masyarakat. Jadi ini menjadi modalitas kita dalam aspek suprastrukturnya, bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi tentang program TPA yang kami pikir ini memang masih ada semacam kebingungan gitu ya, kalau kami lihat dan cermati di lapangan, dari sisi izin, dari sisi standarisasi, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya di dalam SPP ini nanti ada beberapa poin yang menjadi isu, yang menjadi topik bahasan untuk bisa disepakati. Nah, kemudian untuk program TPA dari Kementerian Dukbangga itu kita buat branding ya. Jadi brandingnya adalah Taman Asuh Sayang Anak. Dan Tamasya di sini pada prinsipnya adalah merangkul seluruh tempat penitipan anak berbasiskan pada pemerintah, masyarakat, dan seterusnya yang lebih menitikberatkan untuk pendampingan pengasuhannya. Nah, dalam hal kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, tentu kita tidak ujuk-ujuk gitu ya, karena semuanya pastinya berbasiskan pada siklus perencanaan. Dan siklus perencanaan itu biasanya kita mengumpulkan berbagai data, berbagai informasi tentang kondisi saat ini. Nah, kami pernah dibantu oleh World Bank pada tahun 2023 itu melihat bagaimana program-program pengasuhan yang dilakukan di lapangan. Jadi ada posyandu, kemudian ada BKB, lalu ada juga tim pendamping keluarga, dan seterusnya. Dan dari proses feasibility study, ternyata kita memang masih memiliki PR di berbagai ruang.
gitu ya, baik dalam hal pendanaannya, baik dalam hal manajemen datanya, kemudian bagaimana pemberdayaan dari pengasuh, kemudian bagaimana kita bisa merumuskan kurikulum ya dan juga scopingnya, kemudian seperti apa nih tenaga yang di lapangan ini biasanya dilakukan oleh para kader gitu ya, dan juga aspek tentang pelatihan, lalu coaching, dan juga supervisinya. Jadi beberapa rekomendasi ini juga menjadi dasar kita kemudian untuk merumuskan kebijakan terutama pada RPJMN di etape pertama ini. Kemudian kita juga melakukan penyusunan naskah akademik untuk bisa melakukan revitalisasi untuk program Bina Keluarga Balita yang ada di lapangan. Nah, banyak sekali memang yang menjadi fokus ya, yang menjadi catatan, tetapi yang kami ingin angkat adalah bahwa di lapangan kita memang perlu membuat sebuah kebijakan ya sebagai delivery platformnya yang berbasiskan pada tipologi keluarga. Dan kalau dilihat tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan layanan kita pada keluarga yang memang status perkawinannya ini bercerai gitu ya, atau juga pada keluarga dengan ABK, dan bagaimana program ini dia bisa kemudian diimplementasikan pada kondisi-kondisi terutama dalam konteks pengasuhan dengan tantangan kemiskinan gitu ya, karena ternyata kita juga sudah belajar dari data BPS balita itu adalah subpopulasi dengan jumlah kemiskinannya yang paling tinggi dibandingkan dengan subpopulasi remaja, usia produktif, dan juga lansia yang paling dalam kemiskinannya dan yang paling parah kemiskinannya. Jadi balita ini dalam perspektif ekonomi memang sangat rentan gitu ya. Lalu juga masih banyak isu tentang fasilitas kebersihan, sanitasi, dan juga kurangnya pendidikan. Nah, lalu kita juga meng-highlight beberapa data ya, beberapa hasil dari survei yang dilakukan bersama dengan IPB, dan mereka maksudnya adalah para kader dan orang tua sebenarnya memiliki kepentingan yang luar biasa, terutama pada program parenting yang ada di Bina Keluarga Balita, tapi mereka juga punya harapan agar program ini dibekali dengan kader yang memang mumpuni ya. Dan mereka walaupun kita sudah sediakan berbagai platform untuk belajar mandiri, mereka tetap menuntut tatap muka gitu ya. Dan ketika kita juga menyediakan berbagai media penyuluhan, mereka menyarankan ada semacam alat permainan edukatif dan juga hal yang sifatnya tidak berupa hanya buku, tetapi tools yang kemudian bisa empowering gitu. Karena menurut mereka punya keterbatasan waktu dalam membaca. Nah, sebenarnya ini menjadi tantangan kita, Bu Umi, Bu Risa, manakala kita memang fokus gitu ya, kadang-kadang membuat berbagai modul, tetapi pada pembelajaran kami di lapangan, kader-kader itu ingin yang praktis gitu ya. Jadi bagaimana kita mentransformasikan berbagai pengetahuan gitu ya, informasi yang kemudian aplikatif dan mudah dipahami oleh mereka. Nah, tadi di awal kita sudah mengusulkan untuk indikator di dalam pembangunan RPJMN kita adalah indeks pengasuhan anak usia dini. Nah, indeks pengasuhan anak usia dini ini terdiri dari 5 dimensi, ada 13 variabel. Nah, masing-masing dari dimensi itu misalnya di kesehatan, ukurannya adalah ANC, kemudian KB pasca persalinan, imunisasi dasar lengkap, lalu di gizi ini fokus pada ASI eksklusif dan juga pemberian MPASI. Lalu di pengasuhan responsif kita ada dua variabel ya. Yang pertama adalah pendampingan orang tua dalam hal penggunaan gadget, media sosial atau internet. Yang ini kita sudah cukup mengkhawatirkan ketika pada tahun 2021 dari data Susenas kita peroleh data pendampingan itu dilakukan sebesar 14%,
ketika exposure ya anak-anak kita itu dengan gadget media sosial itu semakin mudah, jadi lebih kurang dari satu tahun bahkan ya. Jadi ini perlu sekali ada perhatian. Kemudian keluarga yang memang aktif mengikuti kelas pengasuhan. Nah, di dimensi simulasi ini kita punya 3 variabel. Variabelnya adalah anak-anak bisa bermain atau berekreasi dengan orang tuanya, mengikuti pendidikan prasekolah, dan juga berbincang atau mengobrol dengan orang tua. Dan data-data ini disupport dari BPS. Kemudian dari dimensi keamanan serta keselamatan, kita ada 3 variabel. Yang pertama adalah kepemilikan akte lahir, karena kita juga masih punya tantangan di sini, terutama pada anak baduta. Kemudian memiliki asuransi kesehatan. Nah, ini menjadi fokus kita. Ternyata anak-anak usia dini hanya sekitar 56% saja yang memiliki asuransi kesehatan. Kemudian yang tinggal di rumah layak huni itu ada sekitar 51%. Nah, kita sudah melakukan semacam indikasi target di masing-masing provinsi, dan kalau kita lihat di masing-masing dimensi, yang paling kita khususkan perhatiannya karena baseline-nya cukup rendah adalah pada dimensi pengasuhan positif dan juga simulasi dini ya. Jadi ini yang kalau dibandingkan dengan dimensi lain kita perlu ada perhatian khusus. Kemudian yang terkait dengan tamasya ini saya skip, tadi sudah kira-kira latar belakangnya sudah disampaikan. Hanya saja kami ingin sekali menekankan bahwa di dalam Taman Asuh Sayang Anak kita memiliki ada 4 layanan yang menurut saya ini sangat bisa dikolaborasikan dengan Siameo dan juga bersama dengan tenaga pakar ya, praktisi. Yang pertama adalah dalam hal pendampingan pengasuhnya. Nah, dalam hal pendampingan pengasuhnya kita pastikan ada 2 platform yang diikuti oleh tempat-tempat penitipan anak. Yang pertama adalah platformnya berupa coaching atau mentoring, dan ini sudah disediakan setiap bulan, dan ini juga tidak hanya dilakukan di pusat, jadi seluruh provinsi pun menyediakan coaching dan mentoring. Jadi coaching dan mentoring ini kita sudah susun kurikulumnya. Kemudian platform yang kedua adalah sistem belajar mandiri. Jadi sistem belajar mandiri ini berupa modul pengasuhan 1000 HPK dan juga konvensi hak anak dan pengasuhan positif yang dikembangkan dan kita kolaborasikan bersama dengan Kemen PPA. Lalu di pendampingan anak. Nah, tadi Bu Umi juga menyampaikan bahwa nanti ada semacam pendampingan atau pelatihan kepada pengelola atau pengasuh ya di tempat penitipan anak untuk mereka bisa melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, menurut saya ini pas sekali nih Bu Umi, karena di pendampingan anak pun kami memprioritaskan setidaknya pada 2 hal tersebut. Lalu kita tahu tempat penitipan anak adalah bentuk pengasuhan alternatif, tapi dia tidak bisa lepas ya dari pengasuhan yang ada di rumah. Jadi bagaimana di dalam tempat penitipan anak ini mereka juga punya bridging komunikasi dengan orang tua atau keluarga, dan adalah layanan rujukan. Nah, layanan rujukan ini yang saat ini kita masih coba perkuat ya. Titik-titik layanan rujukannya itu apa saja, dan juga bagaimana mekanismenya, dan termasuk bagaimana financing scheme-nya, pilihan-pilihannya itu seperti apa. Dan ini yang sedang kami juga coba susun dan kembangkan bersama dengan UNICEF. Nah, proses bisnis penyelenggaraan tamasya ini mengikuti dari sebenarnya apa yang menjadi layanan utama dari tamasya itu sendiri. Namun di sini kita bisa kemudian mengidentifikasi tidak hanya untuk TPA-nya saja, tetapi juga penyelenggaranya dari kementerian lembaganya, pemerintah daerahnya, provinsi, kabupaten, kota, dan seterusnya, gitu ya. Dan sistem data dan informasi ini kita sudah kembangkan. Dan saat ini kita sudah berhasil mengumpulkan setidaknya 3.000 TPA yang sudah masuk dalam sistem data dan informasi tamasya. Dan kita lakukan semacam benchmark dulu dari data potensi TPA yang ada. Dan itu kami kumpulkan dari 3 kementerian.
Yang pertama dari Kementerian Dikdasmen, kemudian dari Kemensos, dan juga dari Kemenaker. Dan kemudian inilah data yang kemudian menjadi baseline dan indikasi target di masing-masing provinsi. Jadi dari 3.000 tempat penitipan anak yang sudah masuk dalam program Tamasya, ada sekitar 60.000 anak-anak yang diasuh di sana. Dan kita juga bisa petakan penyelenggara dari Tamasya yang ada. Dan kami melihat memang cukup banyak ya perusahaan-perusahaan yang sudah masuk dalam program ini. Ada sekitar 525 perusahaan. Memang tidak semuanya membentuk TPA, tetapi 219-nya dia sifatnya memfasilitasi pekerja perempuannya, terutama ya yang memiliki anak, untuk bisa mendapatkan akses ke TPA. Nah, wadah yang saat ini sudah lama ya terbangun gitu untuk program pengasuhan di lapangan yang diintegrasikan dengan Posyandu adalah BKB atau BKBHI yang kalau kita lihat datanya selalu tumbuh ya. Kalau data yang kami ambil ini 3 Maret 2025 sekitar 93.000 dan kami baru cek di dalam sistem informasi keluarga itu sudah 96.000, jadi terus bertumbuh karena memang kita ingin sekali mengejar BKB yang ada setidaknya juga ada di setiap posyandu. Dan kalau kita lihat jumlah posyandu hampir 300.000, sebenarnya jumlah BKBHI kita ini masih jauh ya. Tetapi setidaknya inilah modalitas yang bisa kita kolaborasikan. Wadahnya ada di BKB atau BKBHI, kemudian kita juga punya tenaga penyuluh ya, dan juga ada BKB Kit yang kita sudah siapkan. Nah, untuk yang BKBHI ini kita sedang proses melakukan revitalisasi dan revitalisasi BKBHI ini satu diantaranya adalah tentang sertifikasi bagi fasilitator pengasuhan anak usia dini di BKB atau BKBHI ya, dan juga layanan publiknya ini adalah mengembangkan yang tadi sistem rujukannya. Jadi kita sudah punya surveillance rutinnya dan beberapa dari data yang diinput di dalam surveillance rutin yang ini selalu di data setiap bulan, setidaknya ada beberapa red flag atau identifikasi isu ya dari anak-anak yang kemudian ini bisa menjadi informasi penting. Apakah memang setelah teridentifikasi beberapa poin permasalahan anak ini kemudian dilakukan rujukan. Dan kita juga coba petakan rujukannya ini kemana saja. Bisa di level desa kelurahan atau sebenarnya teman-teman BKB, kader BKB itu ingin bisa lebih dekat lagi. Jadi bisa difasilitasi itu di lingkup RT atau RW ya. Kemudian di level kecamatan dan juga di tingkat kabupaten kota. Nah, kami ingin juga mengembangkan dalam sistem rujukan ini dia sifatnya ada feedback loop gitu ya. Jadi tidak hanya dia kemudian satu arah, tetapi bisakah itu juga dua arah. Sehingga apa? Sehingga kader-kader BKB yang merujuk anak-anak dari BKB ataupun dari tempat penitipan anak, mereka kemudian tahu apa yang harus mereka lakukan gitu ya, dan juga mereka mendapatkan pendampingan, pengetahuan dan juga skill harapannya dari destinasi rujukan yang memang memiliki kemampuan ya untuk bisa menginformasikan apa saja hal-hal atau aspek-aspek pengasuhan yang perlu ditindaklanjuti oleh kader atau oleh keluarga. Nah, ini adalah BKB Kit yang sudah tersebar di beberapa BKB yang ada. Memang kita belum menjangkau 100% ya. Jadi tahun ini pun kita alhamdulillah masuk di dalam perencanaan BOKB tahun 2025. Nah, di dalam BKB Kit Stunting, berbagai sarana penyuluhan dan juga demonstrasi simulasi perkembangan itu sudah ada. Termasuk juga kartu kembang anak, dan di sini juga